Om Swastiastu, salam rahayu, salam bahagia buat umat Hindu dimanapun Anda berada. Semoga selalu rahayu, rahayu, rahayu. Para pemirsa di rumah, ya baru beberapa hari kita telah melaksanakan Tapa Brata Penyepian. Ya, sekarang kita memasuki tahun Saka 1947 ya. Kami dari Moksha Channel mengucapkan selamat tahun baru Saka 1947. Semoga kita semuanya selalu berada dalam lindungan dan anugerah Ida Sang Yang Widi Wasa. Ya, jadi semoga kita semuanya ya seperti katakanlah penyepian ini adalah introspeksi diri ya. Semoga kita sebagai umat Hindu khususnya ya umat manusia pada umumnya, semoga kita dari tanah seperti ulat ya. Ulat adalah binatang yang ya mungkin sebagian orang merasa jijik ya untuk memegangnya atau untuk melihatnya ya. Ya binatang yang suka dijauhkan lah ya. Nah, tetapi dia karena dia berevolusi atau bermetaposis ya, jadi dia menjadi kepompong ya. Kepompong ini dia sudah mulai bermanfaat untuk banyak orang ya. Ya seperti katakanlah kepompong ini sering dijadikan sebagai bahan pakaian, bahan baju, yaitu sebagai sutra ya. Dan ini sangat mahal harganya. Nah, kepompong berevolusi atau bermetaposis ya, dia menjadi kupu-kupu ya. Kupu-kupu adalah binatang yang disukai oleh banyak orang, apalagi kupu-kupunya berwarna-warni ya. Dia selalu hidup di kebun-kebun yang ada kembang mawar dan lain sebagainya, dan ia menghisap madu dari kembang tersebut ya. Nah, semoga kita menjadi ya bermetaposis ya, menjadi yang tadinya kita kurang baik ya, kita menjadi lebih baik ya. Yang kita tadinya awidya ya, tidak berpengetahuan, menjadi widya, yaitu berpengetahuan ya. Semoga ya. Nah, dari rangkaian penyepian kemarin ada yang sangat menarik ya. Mungkin semua orang kalau menonton ya atau melihat ya katakanlah saya sebut itu adalah ogoh-ogoh ya. Ogoh-ogoh ini sangat dinanti-nanti ya pada waktu acara pengerupukan ya, pada waktu mau mecaru Tawur Sango ya. Nah, di sini ogoh-ogoh ini merupakan suatu hiburan ya bagi kalangan banyak orang ya, bukan dari kalangan orang Hindu aja, tetapi bahkan dari non-Hindu ya. Terutama seperti di Bali yang saya perhatikan luar biasa ya. Bule-bule itu, pariwisata itu, wah, menantikan momen-momen tersebut ya. Mereka mengabadikan sebelum besoknya mereka akan stay di hotel ya. Nah, begitu pula di luar Bali ya. Ya, entah itu di Makassar, di Jawa, ya di Jakarta, dan lain sebagainya ya. Itu sangat luar biasa. Bahkan ya seperti kemarin kita dari Moksha Channel juga ya menyiarkan beberapa lokasi yang kita pantau, pawai ogoh-ogohnya yang sangat luar biasa ya. Ya, saya juga terima kasih para penonton yang sudah menonton pawai ogoh-ogoh ya yang disuguhkan oleh Moksha Channel ya. Nah, di sini saya ingin membahas ya, karena sebelum acara nyepi ini banyak yang tidak setuju dengan adanya ogoh-ogoh ya. Jadi ada beberapa ya di podcast ya dari kalangan orang Bali ya, bukan kalangan orang luar ya. Ya, jadi mereka ya pro dan kontra ya. Tetapi lebih banyak yang pro sih ya. Nah, emang ya dimanapun selalu begitu ya. Sesuatu hal pasti akan ada yang pro dan ada yang kontra ya. Nah, di sini bagi yang kontra, yang tidak setuju ya, mereka berharap tidak ada lagi ogoh-ogoh untuk kedepannya, karena dianggap sama mereka ini adalah tidak ada relevansinya dengan ritual agama, khususnya pada waktu Tawur Kesange ya. Dan mereka juga melihat di beberapa daerah ya, khususnya pemuda-pemudinya itu pada waktu kalekaon ya, katakanlah itu maghrib ya kan, di araknya itu biasanya
menjelang ini ya apa pergantian waktu dari sore menuju malam ya. Nah, di situ sering terjadi apa bukan tawur kesana ya, tapi tawuran antar warga jadinya, khususnya pemudanya ya. Ya itu yang dianggap meresahkan ya. Nah, di samping juga mengenai sekarang ini biayanya yang sangat bombastis ya, yang sangat luar biasa. Bukan puluhan juta lagi, tetapi sudah ratusan juta ya. Karena memang ogoh-ogoh yang saya lihat itu luar biasa, kreativitasnya sudah luar biasa ya. Bukan konvensional lagi, tetapi sudah memakai teknologi modern ya, mechanical ya. Mechanical ya, memakai elektrikalnya juga, memakai mekanikalnya juga ya, sudah digital ya, sudah ogoh-ogoh tuh sekarang tidak sekedar patung yang apa diem gitu ya, tetapi sudah mulai bergerak ya, entah itu kepalanya, entah itu tangannya, entah itu matanya, itu luar biasa ya. Sehingga di Bali khusus di Denpasar itu apa setiap tahun itu sudah dilombakan oleh Pemda setempat ya dengan hadiah yang juga cukup menggiurkan ya. Nah, itu dari segi orang yang kontra ya, yang tidak setuju. Tetapi bagi orang yang setuju ya, ini komen-komennya sih lebih banyak yang setuju ya, karena itu merupakan kreativitas pemuda-pemudi ya, turuna-turuni setempat di di Bali ya. Mereka ingin mengekspresikan ya karya seninya yang dihubungkan dengan tawur kesango ya, dihubungkan dengan ritual pada waktu pengerupukan ya. Itu disimbolkan bahwa ogoh-ogoh itu adalah simbol daripada sifat-sifat jahat manusia, yang sifat-sifat keburukan, yaitu setan, buta kala dan lain sebagainya ya, ditunjukkan di dalam karakter patung tersebut ya, ogoh-ogoh tersebut. Nah setelah itu diarak ya keliling desa atau di perapatan dan lain sebagainya, dan lalu dibakar ya, biar dia tidak ngerebede istilahnya ya, jadi tidak mengganggu. Jadi itu wajib dibakar. Nah, di samping itu juga ogoh-ogoh ini yaitu menghibur ya, menghibur semua orang ya, bukan orang Bali saja, bukan orang Hindu saja, tetapi hampir seluruh orang akan terhibur oleh gerakan atau patung-patung yang luar biasa karakternya ya, dan juga ada yang gamelannya yang sangat menyemangati ya, yang ngarak ogoh-ogoh, sehingga penontonnya juga merasa terhibur, merasa sangat bersemangat ya. Nah, sebetulnya ogoh-ogoh ini juga tidak ada di Bali saja, tetapi ada itu seperti di Jepang ya. Saya lupa itu namanya apa ya. Jadi mereka juga membuat semacam ogoh-ogoh ya. Ada istilah Jepangnya, saya lupa ya. Nah, itu dia juga diarak ya, yang berupa buta kala menurut versi Jepang ya, dan itu juga yang saya dengar dibakar juga ya, tapi intinya mirip sama, yaitu sifat-sifat buruk manusia ya. Jadi seperti itu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah perlu ogoh-ogoh itu dipertahankan atau selalu dipakai sebagai ritual atau untuk hiburan di setiap acara pengerupukan menjelang Tapo Brata Penyepian ya, dan juga apakah itu tidak memboroskan uang ya, membuang-buang uang atau bahkan tenaga. Nah ya, jadi kembali kepada pendapat masing-masing ya. Semua orang berhak ya, ada yang setuju dan ada yang tidak setuju ya, itu sih sah-sah saja ya. Nah, kalau menurut saya ya menurut saya pribadi ya sebaiknya sih ogoh-ogoh itu ya harus dipertahankan di dalam setiap acara, ritual, upacara, dan untuk juga selain untuk ritual upacara juga untuk menghibur. Dan salah satu yang paling penting kalau menurut saya itu bagus, ogoh-ogoh itu adalah merupakan identitas pada waktu menyambut
tapa berata penyepian, ya itu sangat luar biasa. Ya, katakanlah sebagai ikon untuk nyepi ya. Nah, makanya kan bagus itu kalau di kartu ucapan ya, dan lain sebagainya selalu ditampilkan ogoh-ogoh, berarti itu wah menandakan hari raya nyepi ya. Ya, bahkan kita lihat kan di beberapa agama ya, katakanlah di umat muslim. Jadi kalau orang menjelang mau lebaran itu selalu identik dengan beduk dan ketupat dan gambar masjid. Itu adalah ciri khasnya ya. Ya, ini dari segi promosi ilmu marketing ini sangat bagus sekali ya. Karena ini merupakan sebuah ikon ya, logo ya, identitas ya yang tidak ada di tempat lain. Jadi seperti itu, tidak ada di agama lain. Jadi masing-masing mempunyai identitas ya. Ya katakanlah kayak hari Waisak ya, selalu menampilkan stupa Borobudur ya, itu ikon. Dan katakanlah seperti di Katolik Kristen, kalau hari Natal itu selalu ada siluet gambar gereja ya, katedral dan lain sebagainya. Ya, jadi kalau menurut saya itu sebaiknya harus dipertahankan. Ini adalah merupakan jati diri daripada agama Hindu di Bali, di Nusantara ya. Jadi bahkan ya memang di Hindu di seluruh dunia, bahkan di India juga nggak ada ya untuk identitas ini ya, ogoh-ogoh ini. Nah memang untuk relevansinya terhadap ritual keagamaan sih memang tidak diatur atau tidak ada di dalam kitab suci Weda ya, tetapi ini memang murni adalah cipta rasa karsa, kreativitas ya, tradisi budaya leluhur kita pada zaman dulu ya. Katakanlah ini sekitar tahun ogoh-ogoh ini ya sekitar tahun 80-an lah, pada zaman kalau nggak salah Gubernur Indo Bagus Oko ya. Itu mulai dijadikan sebagai promosi pariwisata ya, mulai diperkenalkan ke publik ya, yang sebelumnya mungkin sudah ada ya di desa masing-masing tetapi tidak menonjol ya, tidak menonjolkan jati diri sebagai ogoh-ogoh ya. Bahkan yang saya baca bahwa awalnya itu untuk pengerupukan simbol-simbol daripada setan, buta kala, kejahatan itu berupa gambar di dalam sebuah kain ya, digambar buta kala, terus itu yang dibakar. Nah, diterjemahkanlah di ide-ide seperti yang sudah berlangsung seperti itulah yang dikemas oleh para teruna-teruni ya, berkreativitas, dibuatlah patung ya yang berwujud ogoh-ogoh ya. Mungkin dulu ogoh-ogoh itu bentuknya sangat sederhana ya, nggak seperti sekarang ya, canggih-canggih ya. Ya kalau buat saya sih ya selalu mendukung ya, ini merupakan ikon jati diri atau logo atau merupakan ya ciri khas daripada hari raya Nyepi ya. Ya boleh dihubungkan dengan bahwa itu adalah merupakan simbol daripada sifat-sifat buruk manusia ya yang ada di dalam diri kita ya. Jadi buat saya sih sah-sah saja ya. Sebaiknya ya diteruskan ya, apalagi sekarang ini anak-anak muda ini luar biasa kreativitasnya ya. Digabung-gabungkan dengan teknologi yang sudah ada di zaman modern ini ya. Itu sangat luar biasa ya. Nah, kalau yang saya informasikan bahwa ya di India sendiri pun juga ada, bukan ogoh-ogoh ya. Itu jadi seperti pada waktu hari Ganesha ya, Kumbela ya. Jadi di sana itu mereka membuat arca patung Ganesha ya, segede-gedenya ya. Nah, itu juga diarak ya di perapatan, mereka dengan bergembira dengan gamelan ala India ya. Musik India ya, dan setelah itu ya dilarung ke laut ya, arconya atau katakanlah ogoh-ogohnya ya, yang patung Ganesha ya. Ya itu hampir mirip ya. Nah, makanya di sini ya kreativitas apapun yang bersifat positif, yang menghibur atau ada relevansi dengan agama ya monggo saja ya. Jadi itu pendapat saya, semoga bermanfaat dan monggo komen silahkan para pemirsa. Saya Wayan Amuluddin, Moksha Channel mengaturkan para Mas Santi. Om Shanti Shanti Shanti. Oh.